registrasi KPPS Desa Kubang Jaya, dan ini registrasi KPPS Desa Tanah Merah. Panjang ini Tanah Merah ini. Yang Pak Jai. Mantap. Kita salurkan aspirasi bersama demi bangsa. Ini teman-teman KPPS Tanah Merah. Teguh percaya suara kita sangat berharga. Ya, ini Tanah Merah teman-teman. Dan ini kita dari Desa Kubang Jaya ini. Nih. Enggak lah. Rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata raih Kubang Jaya yang belum absen. kita memilih untuk Indonesia. Indonesia Jaya. Apa kian nih? Kubang Jaya. Kubang. Kubang Jaya. Mantap ketua. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Yang sama-sama kita hormati KPPS Desa Kubang Jaya, KPPS Tanah Merah, serta tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh KPPS, baik kelompok pemungutan suara atau KPPS pemilu tahun 2024 yang bertepatan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 di Gedung Sabar, Jalan Karya 4, Desa Tanah Merah. Baiklah, tidak berbanyak berlima. Cara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Janggal KPU. Hadirin dimohon berdiri.
Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala mengikuti pelatihan dengan baik. Jadikanlah setiap pertemuan itu sebagai sarana untuk saling menginspirasi dan membangun semangat keberhasilan. Kirimkanlah cahaya petunjukmu agar kami senantiasa berjalan jalan yang lurus dan benar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan acara bimbingan teknis yang akan disampaikan oleh Ketua PPS Desa Kubang Jaya kepada Bapak Saharudin Esos. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Ketua PPS Desa Tanah Merah, Pak Lurah beserta anggota, yang saya hormati PPS Desa Kubang Jaya beserta anggota dan juga sekretariat PPS Desa Kubang Jaya dan Tanah Merah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di ruangan ini dalam acara BIMTEK KPPS 2 desa Tanah Merah dan Kubang Jaya. Berharap nantinya pada BIMTEK ini kita benar-benar sungguh-sungguh mengikutinya apa yang disampaikan nanti oleh pemateri kita, karena pada BIMTEK ini adalah acuan kita nantinya untuk kerja kita di lapangan, dan kita harapkan apa yang kita sampaikan nanti oleh pemateri betul-betul kita ikuti secara bersama. Adapun BIMTEK kita yang kita pelajari ini oleh Desa Kubang Jaya dan Tanah Merah, TPS Tanah Merah itu berjumlah 43 dikali 7, total KPPS-nya 301 orang, ditambah dengan Desa Kubang Jaya TPS yang berjumlah 66 orang kali 7 berjumlah 392, jadi kurang lebih ada 700 anggota kita di dalam ini. Jadi dengan suasana yang seperti ini, kita sesuai dengan gedungnya namanya sabar, kita harus bersama-sama. Jangan lupa sebelum saya buka, tentunya nanti acara ini kan sampai siang itu kita BIMTEK suratnya penghitungan suara, dan setelah isoma nanti kita wajibkan, kemarin kita sudah infokan juga lewat grup WA masing-masing. Nanti setelah isoma ada 3 ketua dan 2 serekapnya untuk mengikuti pelatihan serekapnya. Nah, untuk anggota lainnya boleh mengikuti, itu lebih bagus, dan juga boleh pulang gitu. Jadi ya. Jangan ini dulu, jangan saling apa dulu sama kawannya. Saya cepat pulang tuh ini tidak. Kita bukan itu yang kita lihat ya Pak. Kita nanti di sini belajar bersama-sama. Jadi nanti ketua arahkan nanti anggotanya ya kalau bisa BIMTEK KPPS Desa Tanah Merah dan Desa Kubang Jaya secara resmi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi PKPU nomor 25 tahun 2023 dan penyampaian juknis nomor 66 tahun 2024 dan teknis pelaksanaan pemungutan suara yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Huda. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur kami hormati Ketua PPS Desa Kubang Jaya beserta jajarannya, rekan-rekan PPS Desa Tanah Merah, dan juga yang kami banggakan Bapak, Ibu, saudara-saudari KPPS Kubang Jaya dan Desa Tanah Merah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua hadir dalam jumlah yang tidak sedikit, 700 anggota KPPS gabungan 2 desa akan diberikan BIMTEK yang dilaksanakan oleh PPS. Perdana kami menjadi PPS, perdana pula kami yang BIMTEK jumlah anggota 700. Di mana pada pemilu-pemilu sebelumnya BIMTEK itu dilaksanakan oleh PPK. Pemilu 2024 dilaksanakan oleh PPS. PPK dipimpin oleh KPU, PPS dipimpin oleh PPK, KPPS dipimpin oleh PPS. Itu dalam waktu 1 hari masing-masing terkait dengan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023. Jadi kita tidak banyak menggunakan kertas, kita banyak menggunakan Android atau gadget. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian. Bapak Pemateri, saya nama Purno Sucipto, Ketua TPS 40 Desa Kubang Jaya. Ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Yang kami melihat dengan status KPPS itu sendiri, mereka mendapatkan TPS yang berbeda setelah dicek DPT online. Itu KPPS berbeda TPS-nya. Tempat pencoblosannya itu bukan di TPS dia bertugas. Nah, itu tolong diklarifikasi. Yang pertama, apakah dapat meninggalkan TPS tempat tugasnya untuk memilih di TPS sesuai dengan DPT? Atau yang bersangkutan memilih di TPS yang dimana dia ditugaskan sebagai KPPS-nya? Kalau diperbolehkan di TPS tempat tugas, waktunya apakah kategori tambahan atau sama? Sementara di DPT dia tidak terdaftar di TPS. Contoh, saya bertugas di TPS 40, tapi DPT online saya itu di TPS 30. Apakah saya meninggalkan TPS 40 ke TPS 30, atau saya bisa coblos di TPS 40 dengan catatan kapan waktunya, apakah masuk kategori KDPK tadi setelah waktunya. Yang kedua, ini masalah DPT dan DPT tambahan yang akan dan wajib kita selaku KPPS menyerahkan kepada saksi dan pengawas. Andai DPT dan DPTB itu tidak cukup, apa solusinya? Apakah DPT yang diberikan kepada KPPS itu sebanyak partai yang ada itu peserta pemilu dan DPD dan capres cawapres? Yang ketiga, tentang surat cadangan 2% tadi, jika terjadi peserta itu banyak yang rusak,
peserta 1 rusak, peserta 10 rusak, peserta berikutnya rusak, sehingga surat cadangan habis untuk KTPL. Bagaimana solusi kita? Kemudian yang terakhir ini sahabat yang lain nanti dapat. Ya, tentang KTPL tadi yang cek ke DPT online, memang kami di TPS kami warga yang seharusnya berada di wilayah TPS tempat tinggal, ini banyak ke TPS yang sangat jauh menyeberang ini Pak. Andaikan terjadi yang seperti Bapak ceritakan yang disabilitas tadi, apakah dia bisa dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk jarak jauh, apakah bisa dia mencoblos di TPS dekat tempat tinggalnya? Ada 4 poin Pak. Terima kasih dari TPS 40 Desa Kubang Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak pertanyaan dulu. Ya, dari ya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina Laili dari TPS 15 Desa Tanah Merah. Pertanyaan IPTB dan BPK itu kita wajib memahami pasal 24 PKPU 25 tahun 2023, yaitu yang berhak itu siapa saja yang memberikan hak suara. Jadi undangannya kemana kita sampaikan, itu ya. Kita ada batas untuk pendistribusian C pemberitahuan, yaitu H-1 jam 17.00. Ketika tidak terdistribusi, sisanya dibuatkan berita acara, itu diserahkan ke PPS, ditandatangani oleh PPS. Oke? Ketika ada aturan di hari H yang pemilih DPT maupun DPTB harus membawa 2, 1 KTP, 1 C pemberitahuan. Timbul pertanyaan, kan C pemberitahuannya tidak terdistribusi, gitu ya? Datanglah si bapak Badu umpamanya ke TPS kita. Saya ada di DPT nomor sekian, tetapi saya tidak terima surat undangannya. Bisa jadi saat KPPS turun, beliau tidak ada di rumahnya atau sudah pindah, tidak berdomisili di wilayah kita lagi, hanya saja kependudukan yang masih di kita. Itu sebelum mencoblos, arahkan, tolong jemput C pemberitahuannya ke sekretariat TPS. Itu ya Pak, tolong dijemput. Jadi kita mulai hari ini sampaikan ke warga, sampaikan ke pemilih kita, 2 hal ini harus dibawa. Timbul pertanyaan lagi, KTP kami hilang, gitu ya? KTP kami entah di mana atau di mana. Bolehkah identitas lainnya? Boleh. Tetapi identitas lainnya yang diperbolehkan itu ketika ada nik dan foto. Apa itu? Paspor dan SIM. Berarti kakak tidak boleh. Untuk DPT, apakah setiap DPT itu sudah bisa memilih? Tidak. Ketika tidak punya KTPL. Adakah yang di DPT itu tidak punya KTPL? Ada. Yaitu pemula. DPT 22 Juni ditetapkan. Saat di pleno di kabupaten itu masih ada di se-Kabupaten Kampar 14.000 yang belum rekam. Saat pleno terakhir, BIMTEK PPK terakhir di kabupaten sudah berkurang menjadi 7.000. Kita tidak tahu ada 7.000 ini ada nggak di desa kita. Kalau ada, itu tolong disampaikan mulai hari ini. Yang belum rekam, tolong direkam. Sekurang-kurangnya sudah ada suket dari listriknya. Kalau sudah rekam, itu bisa. Kami di sini menyampaikan apa yang kami dapatkan juga. Kami juga BIMTEK, kami juga membentuk PPS. PPS juga hari ini membentuk rekan-rekan KPPS semuanya. Di sini agak penekanannya
yang dibawa oleh pemilih. Karena di sini agak berbeda di tahun 2019. Pengalaman saya 2019 saya PPS Desa Tanah Merah dulu ya Bu. Jadi ini agak rawan. Ketika tidak dari sekarang kita sampaikan akan menjadi polemik di hari H. Karena jarang, apalagi katanya TPS-nya dekat, dia akan membawa KTP. KTP ini hanya dilihatkan, tidak dikumpulkan. Boleh elektronik dalam bentuk foto, boleh fotokopinya, dilihatkan saja. Itu untuk BPT. Untuk apa pemilih bawa untuk di hari H? Kalau logika kita, maunya kita nggak seperti itu. Kalau sudah terdaftar ya sudah, ngapain bawa KTP gitu ya? Itu, tetapi aturannya seperti itu. Sampai saat ini masih seperti itu. Jika ada perubahan atau ada kebijakan, itu pasti segera akan diturunkan ke TPS. Untuk saat ini begitu. Jam 1:30 karena ada materi lagi untuk hadir di tempat lagi. Terima kasih. Untuk TPS Tanah Merah yang bagian depan masih kosong, baru 1 orang, 6 lagi KPPS-nya belum masuk. Sesuai dengan Sebagai terdakwa, Tabas bisa melakukan bimbingan teknis setelah serta jajaran. Selamat datang kepada Ketua BPK dan jajaran BPK siang dulu. Pada Ketua BPK, waktu dan tempat kami persilakan. Masih ingat ini udah jam berapa, tapi hari sudah siang. Nah saya ngetes saya tadi. Jadi saya ulangi, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan BPK, yang alhamdulillah pada siang hari ini lengkap hadir semua. Rekan-rekan PPS ada 2 desa, Desa Tanah Merah dan Desa Kubang Jaya. Desa Tanah Merah itu ada 43 TPS dan Desa Kubang Jaya ada 56 TPS. Dan yang saya banggakan, saya meminta rekan-rekan saja, rekan-rekan KPPS yang pada hari ini itu yang dibentek digabung 2 desa ini berjumlah 693 orang. Karena satu TPS itu 7 orang dikali jumlah TPS sebanyak yang saya sebutkan tadi. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali tadi saya telah datang karena tadi saya ada berjumpa sama namanya Sirekap web. Jadi Sirekap mobile ini itu hanya bisa digunakan melalui HP Android. HP Android pun itu ada beberapa HP yang tidak bisa mengunduh aplikasi ini. Jadi nanti akan kita lihat kalau umpamanya ada Sirekap itu per TPS kan sudah ditentukan 2 orang. Masih ingat Bapak? Ada 2 orang per TPS yang ditunjuk kemarin untuk menggunakan aplikasi Sirekap ini. Nah, jadi nanti akan kita lihat kalau yang tidak bisa itu kita akan cari teman yang di sebelahnya. Jadi untuk
mengikuti BIMTEK ini itu yang diwajibkan tinggal atau yang wajib mengikuti BIMTEK ini itu 1 orang ketua dan 2 orang yang pengguna aplikasi Sirekap ini, dan selebihnya sudah kami nanti setelah ini akan kami perbolehkan pulang. Tepuk tangan dulu. Tanggung pertanyaannya. Jadi tepuk tangan ini juga dalam rangka kalau semuanya ini yang nanti mengikuti BIMTEK ini, karena memang harus kita langsung praktek. Itu kami juga sudah menyediakan model C hasilnya atau model C plano besar. Nanti itu akan langsung diaplikasikan. Jadi memang hanya pengguna Sirekap yang kami wajibkan tinggal sama 1 orang ketua. Ketuanya kenapa wajib tinggal walaupun dia bukan pengguna aplikasi? Karena ketua ini dia harus tahu semua rangkaian kegiatan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Makanya ketua wajib tinggal. Selesai. Informasi lengkapnya untuk kota-kota. Bagi yang lainnya, kalau mau pulang boleh, mau kita duduk di luar boleh, mau memperhatikan jalan boleh. Tapi muncul kebersamaan, jangan tinggalkan juga kawan-kawannya, anggota jangan tinggalkan juga keduanya. Silakan tunggu di luar. Kalau memang itu diberikan kepercayaan kepada Sirekap dan keduanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil berdiri saja menyampaikan BIMTEK tentang Sirekap ini. Masih pada semangat semua ya? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya izinkan kami menyampaikan maaf dari KPU juga, karena sampai hari ini untuk aplikasi Sirekap belum juga bisa kita buka. Maka untuk itu mari sama-sama kita simak dulu materi tentang aplikasi Sirekap. Baik, ketika nanti akun dari KPPS Sirekap ini telah dikirimkan oleh KPU, kami juga akan mengirimkan akun rekan-rekan KPPS Sirekap melalui PPS. Nanti setelah akun tersebut dikirimkan, rekan-rekan KPPS Sirekap dapat langsung masuk ke dalam aplikasi dengan cara menuliskan username dan password. Ketika telah masuk, maka tampilannya seperti pada di fokus ini. Di situ ada tulisan masuk sebagai KPPS, TPS, kode TPS, kelurahan atau desa, kecamatan, kota, kabupaten, dan provinsi. Baik, selanjutnya di slide ini ada kelola daftar hadir. Rekan-rekan sudah tahu apa itu kelola daftar hadir dan apa saja yang akan difoto? Sudah pada tahu? Baik, untuk kelola daftar hadir ini yang difoto itu ada 3. Yang pertama, daftar hadir DPT. Yang kedua, daftar hadir DPTB. Dan yang ketiga adalah daftar hadir DPK. Baik, setelah difoto untuk daftar hadir ini, maka kita akan masuk pada kelola kejadian khusus. Nanti pada setiap TPS itu akan dapat formulir C kejadian khusus. Formulir C kejadian khusus ini diisi apabila pada TPS tersebut terdapat kejadian khusus. Misalnya seperti ini. Pada hari H ada pemilih yang telah mengisi daftar hadir. Namun ketika akan dipanggil untuk memilih, pemilih tersebut tidak ada di tempat. Maka nanti KPPS tempat bisa mencoret pemilih tersebut pada daftar hadir dan nanti dimasukkan pada daftar kejadian khusus. Itu.
Apabila tidak ada kejadian khusus di TPS, nanti KPPS bisa menuliskan tulisan nihil pada C kejadian khususnya. Baik, selanjutnya pada menu waktu pemungutan suara. Pada menu waktu pemungutan suara ini, KPPS nanti memasukkan kapan dimulai pemungutan suara ini sampai berakhir. Kapan dimulainya yaitu bisa jam 7 atau jam 7.30. Kemudian kapan berakhirnya itu jam 13.00 atau jam 1. Selanjutnya pada menu kelola PPS saksi dan panwas. Pada menu kelola PPS saksi dan panwas itu adalah menu pendaftaran untuk PPS saksi dan panwas. Rekan-rekan KPPS sudah tahu siapa saksi yang akan didaftarkan pada menu ini? Sudah tahu? Saksi yang didaftarkan pada menu ini yaitu saksi yang membawa mandat untuk menjadi saksi di TPS. Apabila dia tidak membawa mandat, maka tidak bisa didaftarkan. Dan untuk mendaftarkan TPS, dari 3 orang PPS cukup 1 saja yang didaftarkan, entah itu ketua atau anggota. Kemudian untuk panwas, tentu saja rekan-rekan KPPS tidak tahu yaitu PTPS atau panwas TPS. Selanjutnya yaitu menu waktu penghitungan suara. Menu waktu penghitungan suara ini diisi oleh rekan-rekan KPPS yaitu dimulai dari kapan penghitungan suara itu sampai berakhirnya. Selanjutnya ada menu lihat detail pemilihan. Nah, disinilah tempat dari C hasil itu difoto. Nanti ada 5 slide terkait dengan lihat detail pemilihan ini. Yang pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden, kemudian pemilihan DPD, pemilihan DPR, pemilihan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Mungkin rekan-rekan PPS bisa duduk di samping KPPS-nya untuk melihat seperti apa C hasil yang akan difoto nanti pada aplikasi Sirekap ini. Rekan-rekan PPS-nya bisa merapat ke KPPS. Ya. Jadi kita belajarnya biar ini diulang-ulang, tapi kita paham, ya. Hasil sudah di-share. Hasil yang mau diisi sudah di-share. Kalau kita lihat slide sebelum ini, yang manualnya bisa ditengokkan, lihat yang manualnya hasil tulisan tangan paling bawah sekali. Ini salinan, tetapi manualnya yang sudah ditulis oleh KPPS bisa kita lihat. Salinan hasilnya itu seperti yang Bapak lihat tadi, sudah berbentuk dalam tercetak komputer. Minimal 1 TPS 1 memegang dokumen ini. Nah, kalau enggak ini harus difotokopi dulu oleh PPS. Fotokopi oleh Tapi kalau yang DPR RI ini nomor 1, nomor 3 kan? Ya, karena di DPR RI itu dia mesti DPR RI yang sampai kabupaten dia cuma ininya aja nanti. sambil menunggu Bapak Ibu sekalian. Kalau rimanya nggak perlu. Buka HP-nya sesuai dengan yang ditayangkan di slide ini. Kami akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lihat semangatnya nih, walaupun udah dari pagi ya sampai jam sore. Mudah-mudahan Bapak Ibu ataupun adik-adik saya yang baru dilantik menjadi penyelenggara pemilu tingkat TPS masih tetap semangat
anggota PPS Tanah Merah dan Desa Kubang ya, yang bergabung dalam dipersatukan di ruang aula ini ya, dalam rangka bimbingan teknis pemantapan dalam penghitungan dan pemungutan suara pada 14 Februari tahun 2024. Baik, perkenalkan saya Nadia Argeni, Ketua KPU Kabupaten Kampar, menyapa adik-adik semua ataupun Bapak Ibu yang kami amanahkan menjadi penyelenggara tingkat TPS pada pemilu tahun 2024. Ya, tentu banyak sekali harapan-harapan yang kami amanahkan kepada adik-adik semua yang terkait teknis pelaksanaan, karena ujung tombak keberhasilan dan kesuksesan pemilu ini berada di tangan Bapak Ibu ataupun adik-adik semua. Ya, walaupun hanya di-SK-kan selama 1 bulan, terhitung 25 Januari hingga 25 Februari, namun peran penting adik-adik semuanya cukup sangat penting bagi kami dalam pelaksanaan penghitungan dan pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu 14 Februari tahun 2024. Siahulu merupakan DPT yang cukup besar, yang paling besar di Kabupaten Kampar. Setelah itu di Kampung dan Kecamatan Tambang. Tentu menjadi perhatian khusus kami di tingkat kabupaten kota, bagaimana Siahulu dapat melaksanakan pemilu ini dengan sukses dan lancar. Ya, dan apresiasi juga kepada teman-teman PPK dan PPS yang telah selama 1 tahun diamanahkan untuk menjadi penyelenggara baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa dan kelurahan hingga tahapan demi tahapan. Hingga saat ini 16 hari menuju pemilu tahun 2024, alhamdulillah tahapan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan hingga pemungutan suara nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ataupun adik-adik semua yang diamanahkan oleh PPS ya, penyelenggara tingkat desa dan kelurahan dari Tanah Merah dan Desa Pandau, saya yakin Bapak Ibu ataupun adik-adik semua adalah kader-kader yang terbaik dari semua yang mendaftar pada hari pendaftaran menjadi KPPS. Ya, tidak sedikit yang ingin menjadi keluarga besar, yang ingin berkontribusi sebagai penyelenggara pemilu. Walaupun hanya diamanahkan selama 1 bulan, tetapi Bapak Ibu telah menjadi keluarga besar penyelenggara pemilu di Kabupaten Kampar. Siap ya? Siap, ya, siap. Saya yakin ya, di Siahulu, Kecamatan Siahulu, 2 desa ini mampu mengantarkan pemilu kita dengan sukses, damai, lancar, dan tanpa potensi-potensi konflik yang berada di TPS. Harapan saya, kejadian-kejadian yang di TPS selesaikan di TPS. Sepakat? Jangan berikan PR dengan kejadian-kejadian khusus yang ada langsung di rekap kecamatan. Maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu adalah sebagai penyelenggara di TPS wajib mampu memanage konflik yang ada di TPS. Bahkan Bapak Ibu memberikan PR terhadap rekapitulasi tingkat kecamatan, Bapak Ibu akan terseret dan masih terlibat untuk memberikan keterangan-keterangan. Maknanya apa? Bapak Ibu belum lepas sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Walaupun nanti Bapak Ibu kan diamanahkan sampai tanggal 25 Februari ya. Rekap kecamatan kan setelah itu, ya kan, 14 Februari rekap kecamatan lebih kurang 2 minggu, kemudian lanjut rekap kabupaten. Kalau permasalahan tidak selesai di TPS, Bapak Ibu masih terseret-seret di tingkat kecamatan. Ya, maknanya apa? Kami menitipkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di
TPS dalam satu kelompok penyelenggara pemilu tingkat TPS ada 7 orang, kemudian ditambah 2 Litmas sebagai pendamping keamanan kita, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu mampu memanage potensi-potensi permasalahan dengan membangun komunikasi yang baik dengan peserta pemilu, pemilih, dan saksi-saksi yang ada di TPS. Paham ya? Sepakat ya? Kita selesaikan permasalahan di TPS. Jangan sampai naik di tingkat kecamatan, apalagi di tingkat kabupaten. Kalau di TPS selesai, insya Allah kita lancar pemilu ini untuk Kabupaten Kampar khususnya. Ya, hidup siang lu. Alhamdulillah. Ya, jadi maknanya apa? Maknanya Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian ya, yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat TPS, intinya adik-adik mampu memanage konflik yang ada di TPS itu sendiri. Jadi jika belum terpuaskan, kita yang akan memuaskan mereka. Siapa mereka? Peserta pemilu, ya kan? Saksi, dan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengawas TPS. Bangun komunikasi itu karena KPU itu lebih kepada pelayanan, ya, lebih kepada memberikan pemahaman-pemahaman. Oleh karena itu, BIMTEK hari ini bukan pertama dan terakhir. Menjelang hari H ataupun hari ke-1, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk belajar dan belajar memahami apa sih tupoksi adik-adik saya menyempatkan diri gitu ya, untuk menyapa adik-adik ataupun Bapak Ibu yang telah dilantik pada tanggal 25 Januari kemarin ya. Tapi pesan saya kepada adik-adik semua, mohon ya bekerja dengan baik secara prosedur, selesaikan permasalahan di TPS, dan siap dulu insya Allah juga rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten juga berjalan lancar dan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua KPU Kabupaten Kampar yang sudah memberikan semangat, motivasi, spirit kepada teman-teman KPPS bahwa kita semua yang hadir pada sore hari ini adalah bagian dari keluarga besar KPU penyelenggara pemilu tahun 2022. Ibu, makasih Bu.
dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke rumah masing-masing.